Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Andi dari channel Galang Horor. Malam ini aku bakal ngebawain cerita urban legend tentang Andong Pocong. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, kalian boleh bantu subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Galang Horor. Apa yang kalian lakukan kalau setiap malam rumah kalian itu mendapat teror sebuah ketukan dari orang yang gak kalian kenal? Selain ketukan pintu di setiap malam, kalian juga selalu ngedenger suara gemericik lonceng dan suara langkah kaki dari seekor kuda. Urban legend kali ini aku bakal bawain dari daerah Sidoarjo, dimana judul urban legend ini adalah Andong Pocong. Urban legend ini sempat viral atau sempat menjadi momok ya di daerah Sidoarjo di tahun 2006 sampai 2007 lalu, dimana kebetulan di tahun yang sama ada case keluarnya lumpur lapindo di daerah Sidoarjo. Nah, di kesempatan yang sama atau di waktu yang sama, awalnya kita sama-sama tahu kalau lumpur lapindo ini masih berupa gas kecil yang mungkin gak terlalu bahaya dan mungkin masih bisa ditutup. Itu mungkin menurut mereka yang ada di sana ya. Ternyata lama-kelamaan cakupan dari luapan lumpur lapindo ini semakin melebar, guys. Dari hari ke hari, waktu-waktu, lubang dari gas lumpur lapindo ini semakin melebar. Dari sini mulai muncul ketakutan dari warga Sidoarjo, bahkan dari pihak yang terkait yang harusnya bertanggung jawab atas kelalaian mereka, dimana waktu itu ya ada pengeboran ya, kalau nggak salah itu ada pengeboran gas di bawah tanah, namun sayangnya mereka meleset hingga mengenai salah satu pipa gas yang ada di dalam tanah. Hal ini menyebabkan gas itu keluar dari dalam tanah. Sampai saat ini lumpur lapindo itu tetap terus mengeluarkan gas sampai menimbun atau menutup beberapa desa yang ada di Sidoarjo. Nah, cerita horor ini atau cerita mistis kali ini bermula saat lumpur lapindo ini semakin melebar ke area-area desa Sidoarjo, dimana pada saat itu banyak para orang pintar, para dukun atau ya ahli supranatural yang berbondong-bondong datang ke area lumpur lapindo di area Sidoarjo ini, guys. Ada yang datang karena dimintai bantuan oleh beberapa orang, ada juga yang datang dengan sukarela dengan keyakinan salah satu dari mereka itu mampu menutup lubang dari lumpur lapindo ini, guys. Segala upaya udah dilakukan nih sama mereka nih, bukan cuma dari satu dukun atau satu orang pintar, tapi dari semua orang pintar yang datang ke lokasi itu sudah melakukan banyak ritual. Dari mereka melemparkan sesajen, bahkan mereka sampai menumbalkan beberapa hewan ya, hewan ternak seperti kambing, sapi, itu mereka lempar ke area lumpur lapindo. Ya, beberapa orang dari mereka yakin bahwasannya dengan ritual seperti ini atau dengan pengorbanan tumbal yang mereka berikan itu mampu menutup lubang dari lumpur lapindo ini. Ternyata hasilnya nihil. Dari semua usaha yang mereka lakukan itu hasilnya nihil, guys, karena lumpur lapindo itu terus mengeluarkan gas dan semua lumpur itu terus melebar ke semua daerah di Sidoarjo, sampai tiba di mana ada satu orang pintar atau salah satu praktisi supranatural ya aku bilangnya. Dia meyakini bahwasannya ada salah satu ritual yang bisa dilakukan dan ini bisa menutup lubang dari lumpur lapindo, guys. Dan yang dia lakukan adalah
dengan cara merubah dirinya, atau dia disclaimer sebelum aku lanjutin, ada beberapa versi tentang Andong Pocong ini guys, ada beberapa versi ya. Jadi yang aku tahu tuh ada 3 versi tentang urban legend Andong Pocong ini. Yang pertama ya, ini memang nggak terlalu identik ya sama kisah Andong Pocong, cuman ya ini masuk dalam kriteria sebab musabab Andong Pocong ini muncul di daerah Sidoarjo. Katanya itu konon ceritanya ada sepasang kekasih ya, ada sepasang kekasih yang baru saja melakukan pernikahan atau baru melangsungkan pernikahan. Nah, sepasang kekasih ini yang baru menikah, mereka mengelilingi desa itu mengenakan atau menaiki sebuah andong. Namun di tengah perjalanan entah kenapa ada salah satu pihak yang nggak suka dengan pernikahan itu sampai membuat kegaduhan atau kericuhan saat andong ini sedang berjalan mengelilingi desa. Nah, karena kejadian itu menyebabkan andong ini atau kuda yang dipakai oleh andong ini tuh berlari tanpa arah. Jadi lari tanpa nggak dikendalikan sama tuannya. Jadi gitu lari sampai menyebabkan andong ini mengalami kecelakaan. Nah, dari situ yang menyebabkan adanya teror Andong Pocong di daerah Sidoarjo. Dan versi kedua yang juga konon katanya ada arwah penasaran ya, ada arwah penasaran yang mungkin korban tumbal yang dilakukan oleh seorang praktisi juga paranormal, namun ternyata gagal. Jadi dia itu penasaran dan mengelilingi desa Sidoarjo untuk juga mencari tumbal untuk bisa dibawa ke alamnya dia. Jadi dia tuh kayak biar ada temannya di alam sana. Dan yang paling viral itu mitosnya yang bakal aku bahas ini sih. Sosok Andong Pocong ini merupakan sosok atau wujud dari seorang dukun atau paranormal yang mencoba mencari tumbal di sekitar daerah Sidoarjo atau sekitar lumpur Lapindo yang bakal dia persembahkan untuk menutup lumpur Lapindo itu guys. Jadi dia yakin dengan cara ini lumpur Lapindo ini bisa tuntas, bisa ketutup gitu, dan gak bakal ngeluari gas lagi. Nah, dari sini di awal-awal dia melakukan ritual ini itu masih belum terlalu menjadi momok atau teror bagi warga di Sidoarjo. Namun lama kelamaan ternyata hal ini menjadikan momok sampai membuat seluruh warga di Sidoarjo ini pada panik dan ketakutan. Karena hampir setiap malam sosok Andong Pocong ini selalu mengelilingi desa Sidoarjo. Jadi setiap malam warga Sidoarjo itu selalu mendengar gemericik suara lonceng dari seekor kuda, suara tapak kuda, itu hampir setiap malam mengelilingi desa mereka guys. Dan sosok Andong Pocong ini biasanya sudah menentukan nih siapa target yang bakal dia ambil malam ini nanti. Dan bagi target yang sudah ditentukan oleh sosok Andong Pocong ini, biasanya rumahnya itu bakal langsung disatroni sama Andong Pocong ini. Jadi rumah si target itu bakal dapat ketukan dari sosok Andong Pocong ini guys. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Dan konon katanya bagi mereka yang dengan tanpa sadar membuka ketukan pintu yang ada di depan rumah mereka, dipastikan orang itu bakal metong atau meninggal, dan dipastikan dia bakal menjadi calon tumbal untuk sosok Andong Pocong ini guys. Dan bukan cuma 1, 2 kali, 3 kali kejadian mistis ini tuh terjadi di desa Sidoarjo, sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan Andong Pocong ini terus meneror desa Sidoarjo guys. Ini yang menyebabkan warga pada saat itu nggak ada yang berani untuk keluar rumah. Dan saat mereka mendengar suara gemericik lonceng dari seekor kuda, mereka nggak bakal berani untuk melihat ke luar rumah. Ya bisa ngelihat dari balik kaca ya,
dari balik jendela kaca rumah mereka. Dan kalau mereka mendengar suara ketukan dari luar, sudah dipastikan mereka nggak bakal berani ngebuka pintu rumah mereka, karena mereka takut bakal jadi calon tumbal untuk sosok Andong Pocong ini. Sampai akhirnya sudah terlalu banyak warga yang menjadi tumbal sosok Andong Pocong ini, namun lumpur lapindo itu belum juga bisa diatasi, guys. Sampai warga ini berbondong-bondong menjumpai beberapa paranormal yang diyakini ikut melakukan ritual pencarian tumbal Andong Pocong ini. Mereka minta kepada semua praktisi atau dukun yang ada di sana untuk menghentikan ritual untuk menutup lumpur lapindo ini. Jadi ritualnya dihentikan agar nggak ada teror lagi dari sosok Andong Pocong ini, karena mereka nggak mau, sama aja mati konyol kalau tiap malam desa mereka diteror dan bisa saja salah satu dari mereka itu jadi calon tumbal. Dan yang aku lihat ya, kalau menurut pandangan aku pribadi, di saat si calon target atau tumbal ini sudah didapat oleh Andong Pocong ini, biasanya kalau yang aku lihat nih, menurut aku, pandangan aku pribadi, korbannya ini bakal dibawa oleh sosok pocong ini naik ke atas delmannya di bagian belakang ya. Jadi bakal digeletakkan gitu aja, entah itu ada 1, 2, atau 3 calon kurban atau calon tumbal pada malam itu bakal digeletakkan di belakang itu, guys. Jadi kayak mayat gitu aja digeletakkan, dan gitu dia bawa lagi Andong itu pergi entah kemana. Cerita ini benar-benar viral banget di tahun 2006 sampai 2007 kemarin, guys. Dan sempat viral lagi di tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah, karena cerita ini sempat diangkat di media X ya, atau Twitter. Jadi di Twitter ada seorang penulis yang menceritakan tentang Andong Pocong ini, teror Andong Pocong yang sangat mengerikan di desa Sidoarjo. Bagi semua warga Sidoarjo pasti nggak asing dengan urban legend satu ini. Nah, dari cerita Twitter itu ternyata diangkat juga di salah satu grup horor kepenulisan di salah satu Facebook, di salah satu grup horor. Dari situ cerita ini sempat booming lagi. Ya, walaupun sampai sekarang lumpur lapindo itu belum benar-benar berhenti dan masih terus melebar. Bahkan satu desa ya, atau beberapa desa udah jadi korban dari lumpur lapindo, sudah tenggelam di dasar lumpur lapindo ini, guys. Tapi teror dari Andong Pocong ini nggak kalah menakutkan dari teror lumpur lapindo, guys. Bayangin rumah kalian diketuk setiap malam oleh sosok yang kalian tuh nggak tahu itu siapa, dan setiap malam desa kalian atau kalian tuh ngedengar suara gemericik lonceng dan suara kuda yang mengelilingi desa atau rumah kalian. Atau simpel lagi nih sih, bisa kalian bayangin, misalnya nih rumah kalian jadi calon tumbal untuk sosok Andong Pocong. Sosok Andong Pocong ini bakal ngelilingi rumah kalian nih tanpa henti. Jadi dia berkeliling dari mulai halaman depan, samping, belakang. Ya, dia bakal ngelilingi atau ngitari rumah kalian terus menerus sampai akhirnya dia bakal ngetuk pintu rumah kalian. Dan kalau kalian buka ketukan pintu itu, sudah dipastikan kamu jadi calon korban dari Andong Pocong ini, guys. Sampai akhirnya warga, kayak yang aku bilang tadi, meminta ritual ini dihentikan karena mereka nggak mau ada korban jiwa lagi, nggak mau ada tumbal lagi dari warga mereka. Mereka nggak mau anak cucu mereka jadi calon tumbal dari kelakuan salah satu dukun yang melakukan ritual Andong Pocong ini. Disclaimer, benar atau enggaknya menurut pandangan aku pribadi, logikanya sih kalau kita manusia normal ya di zaman sekarang, di masa ini, kayaknya nggak masuk akal sih untuk menghentikan atau berhentikan lumpur yang keluar dengan gitu deras, gitu kencangnya, itu dengan mengorbankan banyak nyawa. Dan yang melakukan ini seorang praktisi supranatural yang aku nggak tahu tujuan utamanya itu apa. Apakah benar-benar ritual ini dilakukan untuk menutup atau menghentikan
Lapindo atau ada maksud lain yang kita nggak tahu sama sekali. Aku juga nggak mau berburuk sangka. Intinya yang mereka lakukan niatnya mungkin memang benar-benar untuk menutup atau menyudahi amarah dari lumpur lapindo ini guys. Tapi entah kenapa kayak aku yakin ada maksud lain sih dari ritual yang dilakukan oleh orang ini guys. Iya, entah itu untuk mencari kekayaan lah, atau keabadian lah, atau ada hal lain, kita juga nggak tahu. Yang pasti teror Andong Pocong ini benar-benar membuat seisi desa Sidoarjo saat itu benar-benar dalam kondisi mencekam. Kalian nggak bisa bayangin tiap malam dihantui oleh rasa takut dengan kehadiran sosok Andong Pocong ini. Dan kalau kalian penasaran, kalau dari tadi kan aku ngejelasin tentang ya kisahnya Andong Pocong ini guys. Ilustrasinya bisa kalian lihat di foto ini atau video ini ya, penggalan foto ini. Jadi seperti inilah ilustrasi atau gambaran dari sosok Andong Pocong yang selalu berkeliaran setiap malam di desa Sidoarjo untuk mencari calon tumbal yang bakal dia bawa pulang bersama dia, entah itu ke kediamannya atau ke alamnya, kita nggak tahu. Untuk ngelihat ilustrasi fotonya aja nih kayaknya ngeri banget ya, kayak itu sosok pocong yang duduk di atas delman, dan ya bentuk atau tampilan delmannya juga tuh serem banget gitu, dengan kuda hitam yang dia kenakan, yang dia pakai gitu guys. Apalagi ngebayangin suara gemericik lonceng yang selalu muncul sebelum ketukan pintu di rumah kalian. Lebih dari itu, teror itu sudah berakhir ya. Sampai sekarang aku gak pernah dengar lagi, bahkan nggak ada berita-berita atau kisah viral lagi tentang Andong Pocong ini. Ya mungkin karena warga menolak ya ritual itu dilanjutkan. Tapi apapun itu, untuk seluruh warga Sidoarjo yang terdampak ya kemarin, dah sempat jadi ada korban jiwa juga, bukan cuma harta benda tapi ada korban jiwa ya. Aku ucapin turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga seluruh korban pada saat itu diberikan kekuatan, ketabahan, dan diberikan ya untuk para korban jiwa yang meninggal diberikan tempat terbaik dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan untuk korban yang memang kalau ceritain urban legend ini benar adanya, dan untuk para korban yang dijadikan calon tumbal atau tumbal oleh sosok Andong Pocong, aku juga doakan ditempatkan di tempat yang layak, tempat terbaik, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Alamin. Oke, sampai di sini dulu cerita urban legend hari ini. Sampai jumpa di video-video Galang Horor selanjutnya.